rahimakumullah. Ketika kita membaca hadis tadi, bahwa yang dipandang oleh Allah adalah qalbu insan dan amalnya. Kalau dia ingin dilihat oleh Allah dalam keadaan sebagai hamba yang diredai, kalau dia perhatikan dan dia renungkan hadis tadi, Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat harta bendamu, tapi yang dipandang oleh Allah adalah qalbumu dan amalmu. Orang yang mengerti dengan hadis ini, maka tentu dia tidak ingin terlihat oleh Rabbnya, oleh Khaliknya, dalam keadaan yang tidak akan membuat Khaliknya ridha. Saya berikan ilustrasi atau gambaran. Bapak dan ibu-ibu pernah tidak melihat pejabat bawahan akan dikunjungi oleh atasan? Bukan pernah lagi, sering. Kadang beritanya sampai tengah malam, bapak ini besok akan datang. Bapak dan ibu-ibu pernah tidak melihat pontang-pantingnya sang bawahan ini untuk mempersiapkan? Apa yang akan dicari tahunya terlebih dahulu? Kama pak tu kaba kunjung. Apa nang kadicalinya? Tak begitu? Itu yang akan meninjau siapa? Manusia. Yang kewenangannya terbatas. Ba'ana kadang-kadang dalam kondisi seperti sekarang, serupa bana ndaknya kepemberang apa tadi, adojo pikirannya tu. Yalah, ndak rencana nampak denyo, abeko wak salik seskete adianya lah man. Itu. Nah, dari ilustrasi itu cara manusia memperlakukan tuannya, bukan Tuhannya ya. Atasan. Kalau ada pejabat tinggi akan datang ke suatu daerah, dia akan berkunjung untuk melihat ini. Apa yang disiapkan oleh yang di bawah? Tempat itu akan disulapnya. Nanda ado dia adonnya. Semua tim juri Adipura, kalau ketibu ke suatu kota, pontang pantiang memberahsiakan tempat itu. Walaupun berahsianya 3 hari saja, jadi pokoknya apa tu lapai, kok ke kumua balik, kan begitu? Kalau dia akan berkunjung ke sekolah, satu sekolah, maka anak-anak yang akan menyambut bapak tadi disiapkan. Sehingga pandai menjawab kalau ditanya. Dan cadik-cadik didatani mungko, nangga andi-andi ke belakangan. Tak begitu? Nah, sekarang ada berita informasi kepada kita dari Rasul yang tidak pernah berdusta, yang bersifat siddiq, yang bersifat tabligh, menyampaikan kepada kita umat beliau bahwa ada yang akan dilihat oleh Allah pada dirimu. Kira-kira laisa kami itu nak mempersiapkan kedicali oleh Allah. Di sinilah kelalaian manusia. Hadis dibaca juga, nasihat didengarnya juga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, gitu. Innallaha la yanzur. Gitu. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Sekarang dipersiapkan tak yang akan dilihat Allah itu? Apakah hati itu ditata, dibersihkan dari segala noda yang membuat, yang melihat Al-Basir, yang maha melihat, membuat apa? Kalau kotor hati itu,
Kalau dibiarkan dia bergelimang dengan najis, siapa yang senang melihat? Tetapi manusia lalai. Padahal hadis itu benar-benar memberikan pelajaran berharga bagi kita. Agar kita menata apa yang ada pada diri kita yang menjadi tujuan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi dalam kehidupan manusia malah terbalik. Ada ni parencak-rencak orang. Nah, nindak ke dipandang Allah. Rupanya, bantuannya, badak nak tangguang dah, paniang laki demikian. Alai, penampilannya, bajunya, gayanya. Irawik saya tumbuh cik paniang 3 hari. Nah, itulah yang dikamih oleh manusia. Itulah yang diperhatikannya terus. Nah, di mana letak hadis tadi? Kan saya katakan tadi, hadis ini masyhur, populer. Orang yang datang mengaji sering mendengarkan hadis ini. Tetapi benarkah mereka faham dengan maksud hadis itu? Nah, tampilan lahiriah mereka pedulikan, mereka perhatikan siang dan malam. Sedikit saja kurang mereka sibuk untuk menyempurnakannya. Harta apalagi? Malah itu menjadi perhatian petang dan pagi. Coba lihat. Sekali berapa orang yang menghuni rumah tahan tidak menyapu rumahnya? Mungkin tidak disapunya dalam seminggu agak sekali. Bahkan kebiasaannya pagi, sore. Sedikit saja sampah kotoran, dipungut, dibuang. Itu adalah amal. Ya, itu adalah amwal, harta. Coba lihat kendaraan yang dia pakai, semuanya rapi, bersih, indah dipandang mata. Tetapi yang menjadi tujuan penglihatan Allah, yaitu qalbu dan amal, kapan dia bersihkan? Salatnya dari dahulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Ibadah yang dia perbuat seperti itu juga. Apalagi berbicara tentang kalbunya yang berisi subhat dan syahwat. Di situ ada kerakusan, di situ ada kebakhilan, di situ ada kedengkian, di situ ada ria, malah di situ ada syirik. Nah, kapan itu dibersihkan? Nah, ketika kotoran-kotoran itu bersemayam di dalam kalbu, maka Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati itu apakah dengan ridha? Nah, Allah tidak ridha melihatnya. Nah, bagaimana hati yang tidak dipandang dengan keridhaan akan bisa menerima ilmu pengetahuan? Tidak mungkin. Nah, jadi karena itu, kalau kita telah menyadari fa idza nazarallahu ila qalbika, apabila Allah melihat ke hatimu, maka apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Siapkan hatimu untuk dilihat oleh Allah dalam keadaan safim, bersih, supaya Allah melihat dengan cintanya, dengan sayangnya, dengan ridhanya. Nah, maka ketika itulah hati itu mudah untuk mendapatkan apa? Ilmu dan pemahaman. Begitu juga ketika Allah melihat kepada amalmu, maka berusahalah untuk memperbaiki amalmu sehingga Allah memandangnya dengan ridha.
apabila Allah memandangnya dengan ridha, maka amalmu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan meningkat karena mendapatkan taufik dan inayah darinya. Nah, karena itu untuk mendapatkan wi'aul ilm, kantong ilmu yang memang bisa diisi dengan cahaya ilmu, adalah syaratnya harus taharatul qalbi wa salahul amal. Bersihkan hati dan perbaiki amal dengan itu.